Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kedua farmasetika dengan judul pulveres atau puyer atau serbuk terbagi ya. Untuk cara membungkus serbuk ya nanti bisa dilihat pada link YouTube berikut ini. Baik, tujuan pada praktikum pulveres ini yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat sediaan farmasetika dalam bentuk puyer. Yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus, atau mewadahi, memberi etiket, dan kopi resep. Baik, teorinya ya terkait pulveres atau serbuk terbagi. Puyer atau serbuk adalah campuran kering, bahan obat, atau zat kimia yang dihaluskan. Ditujukan untuk pemakaian oral atau pemakaian luar. Keuntungan dari serbuk sebagai obat dalam ya adalah atau obat yang diminum ya maksudnya ya. Yang pertama, permukaan yang luas ya. Serbuk lebih mudah terdispersi dan lebih mudah larut daripada bentuk sediaan yang dipadatkan. Kemudian yang kedua, dapat diberikan pada anak-anak atau orang dewasa yang sukar menelan kapsul atau tablet. Kemudian yang ketiga, untuk obat yang terlalu besar volumenya bila untuk dibuat tablet atau kapsul ya. Kalau terlalu besar kan jadi sulit untuk menelannya ya, jadi dibuatnya dalam bentuk puyer. Kemudian yang keempat adalah untuk obat-obatan yang tidak stabil jika diberikan dalam bentuk larutan atau suspensi dalam air, maka dibuat serbuk atau granul. Karena kan ada beberapa yang tidak stabil jika dicampur dengan air gitu ya, atau berbentuk larutan. Kemudian cara membagi serbuk ya, ini sudah ada tutorialnya pada link video yang saya disebutkan tadi ini ya. Yang pertama adalah bila serbuk diminta 10 bungkus, serbuk dapat dibagi langsung sama banyak pada setiap bungkusnya secara visual atau sesuai dengan pandangan mata. Yang kedua, bila jumlah serbuknya lebih dari 10 bungkus tetapi dalam jumlah genap, misalkan ada 12 bungkus yang diminta ya, serbuk dibagi dua bagian sama banyak dengan menggunakan timbangan ya. Jadi kanan dan kiri diletakkan serbuknya dan ditimbang, pastikan timbangannya itu setara dua-duanya ya. Kemudian masing-masing bagian tadi ambil ya di timbangan yang dinampan, timbangan pertama yang kanan misalkan bagi 6 bungkus, nanti yang nampannya sebelah kiri bagi lagi 6 bungkus sama banyak ya, secara visual. Kemudian yang ketiga, bila jumlah serbuknya ganjil lebih dari 10, misalkan ada 15 bungkus, maka seluruh serbuk ditimbang ya, dihitung berat satu bungkusnya. Misalkan seluruh serbuknya ditimbang, total berat serbuknya misalkan 1500 mg misalkan, atau 1,5 gram ya. Kemudian kita hitung berat satu bungkusnya berapa. Tadi kan yang diminta 15 bungkus ya, maka 1500 mg dibagi 15 bungkus sama dengan 100 mg per bungkusnya ya. Maka untuk satu bungkusnya tadi adalah 100 mg. Timbang satu bungkus ya, timbang 100 mg tadi, kemudian kalian bungkus ya. Sisa serbuk yang tadi ya, berarti kan ada 1400 mg lagi ya. Nah, itu ditimbang sama banyak ya. Jadi berarti 700 ya. Kemudian masing-masing tadi dibagi menjadi 7 bungkus sama banyak. Itu paham ya? Sama seperti cara nomor 2 ya. Ketika sudah dapat 1400 maka dibagi sama banyak di kedua timbangan gitu ya. Pastikan setara timbangannya. Kemudian serbuk yang ada di nampan kanan dibagi menjadi 7 bungkus secara visual sama banyak, yang nampan yang sebelah kiri juga sama dibagi menjadi 7 bungkus secara visual sama banyak ya. Kemudian menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga, serbuk diracik dengan cara yang pertama, bahan obat dalam jumlah kecil digerus bersama bahan tambahan, misalkan sakarum laktiskah misalkan bahan tambahannya. Kemudian bahan obat dengan berat jenis atau BJ yang besar itu digerus terlebih dahulu. Kemudian bahan dengan BJ yang lebih kecil ya. Kemudian yang ketiga, bahan obat berbentuk kristal atau bongkahan digerus hingga halus.
Yang keempat, bahan obat yang berwarna digerus di antara dua bahan tambahan. Kemudian yang kelima, bahan obat yang bobotnya di bawah 50 mg dilakukan pengenceran. Ya, nanti ini akan diajarkan pada pertemuan berikutnya ya. Kemudian cara peracikan puyer, bila bahan untuk puyer berupa tablet ya, maka yang pertama, tablet yang ukurannya paling kecil digerus terlebih dahulu. Kemudian tablet yang ukurannya besar digerus kemudian ya. Setelahnya maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, semua serbuk digerus hingga halus dan homogen. Homogenitas dilihat bila tabletnya warna-warni, maka hasil akhirnya berupa serbuk halus, tidak terdapat butiran kasar dengan warna yang homogen atau warnanya itu jadi sama ya. Misalkan tadi warna-warni ada merah, ada kuning gitu ya. Ketika digerus, kemudian maka dia akan menjadi satu warna yang sama ya. Kemudian yang keempat, bila semua serbuk atau tablet berwarna putih, pada waktu pengerusan dapat ditambahkan zat pewarna khusus makanan, misalnya karmin ya, agar dapat dilihat homogenitas dari pewarnaan yang merata, tapi ditambahkannya secukupnya saja sampai ada nampak warnanya ya. Kemudian yang kelima, baru kemudian dimasukkan bahan obat yang berupa serbuk, kemudian seluruhnya digerus hingga homogen. Oke, cara peracikan puyer bila bahan untuk puyer berupa tablet ini nanti akan kalian lakukan pada praktikum yang ketiga ya. Terutama nanti ketika tablet kemudian dipuyer, kemudian dimasukkan dalam kapsul ya. Nah, resepnya ya, resep yang pertama ya ada dari Dr. Umar dengan nomor SIP sekian, jalan sekian, ditulisnya di Mataram 19 April 2021. Resepnya adalah magnesium oksid 5 gram, bismut subkarbonat 5 gram, sakarum lactis 5 gram, dan cara peracikannya adalah MF pulv da nomero 10 ya, Signa TDD pulv 1 Pro Anak Nina. Telah disepakati bahwa resep satu ini umurnya 8 tahun ya. Kemudian resep yang kedua dari Dr. Nasya nomor SIP sekian, jalan sekian, ditulis di Mataram 19 April 2021. Resepnya adalah ekstrak beladon 0,2 gram, luminal 0,2 gram, papaverin 0,3 gram. Caranya adalah MF pulv DTD ini ya, DTD nomero 12, Signa TDD pulv 1, Pro-nya anak Roma, umurnya ini udah kita sepakati juga, umurnya adalah 10 tahun. Nah, kelengkapan resepnya ya, kalian lihat resep satu ini ya, ada yang ada apa, yang tidak ada apa. Kalau ada yang tidak ada, maka usulnya bagaimana, yaitu sudah ada di halaman 13 di modul ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Kalian lihat di sini ya. Cara membuat screening administrasi atau kelengkapan resep itu seperti ini ya. Lebih mudah maksud saya ya. Jadi nama dokternya tadi ada ya. Ada yang resep satu namanya Dr. Umar ya. Maka kalian centeng ada ya. Alamatnya tadi ada, SIP-nya ada, tempat tanggal penulisan resepnya ada. Kemudian nomor resepnya tadi ada ya. Tanda R-nya ada. Kemudian apa yang nggak ada nih misalkan ya, oh ternyata paraf dokternya tidak ada, centang yang tidak ada. Usulnya adalah mintakan paraf dokter atau pastikan bahwa resep ini memang benar ditulis oleh Dr. Umar, karena kan tanda tangan atau paraf dokter ini merupakan salah satu aspek legal dari suatu resep ya. Jadi ini bikin aja seperti ini untuk memudahkan kalian dalam melakukan screening administrasi resep ya. Begitu juga dengan resep yang kedua, kalian lihat satu-satu ada yang kurang nggak resepnya ya, kelengkapannya. Kemudian yang kedua adalah singkatan Latin ya. Resep satu lihat ada singkatan Latin nggak ya. Contohnya nih MF pulv DA ini ya, nomor 10. Ini apa nih singkatannya? Kemudian artinya apa? STDD P1 ini singkatannya apa? Artinya apa? Begitu juga dengan yang di resep nomor 2 ya, Pro itu artinya apa ya, ditulis ya. Kemudian resep standar kebetulan tidak ada pada kedua resep. Nah, perhitungan dosisnya ada ya. Nanti setelah ini akan saya sampaikan cara perhitungan dosisnya serta penimbangan bahan ya. Penimbangan bahan yang di sini masih kurang tepat ya, nanti akan
saya sampaikan bersamaan dengan perhitungan dosis sekaligus dengan pengambilan atau penimbangan bahan ya. Nanti tolong laporannya dikoreksi ya. Nah, untuk cara pembuatan resep 1 ini sudah pas ya. Masukkan bismut subkarbonat ke dalam mortir, kemudian gerus sambil diaduk ya. Ini karena bismut subkarbonat ini Bj-nya lebih besar daripada magnesium oksid ya. Kemudian yang kedua, tambahkan magnesium oksid sedikit demi sedikit ya, karena ini ya merupakan serbuk yang ringan. Kemudian setelah homogen antara bismut subkarbonat dan magnesium oksid ya, kemudian masukkan sakarum laktis ke dalam campuran nomor 2 tadi, lalu gerus atau homogen ya. Kemudian bagi serbuk menjadi 10 bagian sama banyak tadi ya secara visual. Kemudian lipat puyer dengan kertas perkamen, masukkan dalam wadah, beri etiket dan kopi resep ya. Kemudian untuk resep nomor 2 ini ada sedikit ralat ya, mohon diperhatikan. Yang pertama adalah panaskan mortir dan stemper dengan cara dituang air panas ke dalam mortirnya ya, berikut dengan stempernya sampai dengan dinding luar mortir itu terasa panas. Kalau sudah terasa panas, silakan buang airnya dan keringkan dengan serbet ya sampai kering. Nah, kemudian yang ketiga ya, ini ini ada tambahan ya. Yang ketiga adalah ekstrak beladon ya. Tadi kan ada ekstrak beladon ya. Ekstrak beladon itu kan sediaan cairan kental ya. Maka ekstrak beladon ini masukkan ke dalam mortir panas tadi, kemudian diencerkan dengan etanol 70% secukupnya ya, sampai dia encer aja. Kemudian kalian keringkan dengan sakarum laktis ya. Jadi nanti kalian ada 4 bahan yang kita timbang ya. Tambahin sakarum laktis untuk secukupnya untuk mengeringkan ekstrak beladon ya. Kalau misalkan ada yang menggumpal ya, disudip atau dikerok di mortirnya ya, kemudian dikeringkan lagi dengan sakarum laktis, digerus lagi, begitu terus sampai kering ya. Ketika mortirnya sudah terasa tidak panas lagi ya, maka yang nomor 3 ini jadi nomor 4 ya. Ini ya jadi nomor 4 ya. Diaduk dan yang melekat pada dinding mortir dilepas dengan spatel atau sudip ya sampai serbuk menjadi kering dan homogen. Nah, yang kelima, bila mortir sudah dingin, tambahkan serbuk lainnya yaitu luminal dan papaverin HCl ya. Hal ini menjaga agar serbuk lain yang tidak tahan pemanasan itu tidak rusak. Nah, kemudian bagi serbuk menjadi 12 bagian sama banyak. Ingat ya, tadi caranya adalah ditimbang di timbangan ya, kanan kirinya harus sama banyak. Kemudian masing-masing timbangan itu dibagi 6 secara visual di kertas perkamen ya, kemudian dibungkus. Nah, masukkan wadah, bisa kalian masukkan dalam klip atau masukkan dalam pot ya. Kemudian beri etiket dan kopi resep. Meskipun obatnya diambil semua, tapi tetap bikinkan kopi resepnya ini untuk menjadi latihan kalian dalam membuat kopi resep ya. Wadah ya, dijelaskan resep 1 kalian menggunakan wadah apa, misalkan perkamen. Kemudian resep yang kedua menggunakan perkamen dan klip juga ya. Kemudian etiketnya dibuat, etiket untuk resep pertama dan etiket untuk resep kedua ya, dilihat apakah dia obat dalam atau obat luar. Kalau obat dalam maka etiket putih, kalau obat luar maka etiket biru ya. Dan ditempel dan dibikin juga kopi resep untuk resep 1 dan resep 2 ya. Untuk evaluasi hasil pembuatan ini dikosongkan saja karena nanti ini akan diisi oleh dosennya ya. Jadi kalian tetap buat sampai dengan poin J ini ya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan perhitungan dosis dan penimbangan bahannya. Baik, kita mulai dari resep pertama untuk perhitungan dosisnya ya. Diketahui ya, yang pertama adalah dosis dari magnesium oksid ya. Ini diambil dari Medscape ya. Medscape ini bisa kalian download aplikasinya atau buka di websitenya ya. Magnesium oksid ini khasiatnya adalah sebagai antasida dan laksatif ya. Untuk anak usia 1-3 tahun itu dosisnya adalah 80 mg per hari per oral ya. Kemudian anak umur 4-8 tahun adalah 130 mg per hari per oral.
dan umur 9-13 tahun adalah 240 mg per hari per oral. Nah, karena di resep 1 ini anak Nina umur 8 tahun, maka dosis yang dipakai adalah dosis 130 mg per hari per oral ya. Dosis pemakaiannya ya, di resep ini magnesium oksidnya 5 gram ya. Cuman dilihat di MF Pulse-nya adalah tidak ada kalimat DTD ya. Adanya DD atau ini DA ya, diberikan 10 ya. Maka karena tidak ada DTD, maka 5 gram ini kita bagi 10 ya. 5 gram satu kali pakainya adalah 5 gram dibagi 10 bungkus sama dengan 0,5 gram atau sama dengan 500 mg. Untuk satu kali harinya, karena TDD ya, TR ya, 3 kali, maka 3 kali 500 mg sama dengan 1500 mg ya. Persen dosis lazimnya yang ini ya, dibagi dengan dosis pemakaiannya ya. Untuk satu kali harinya, karena ini kan di sini dia per hari ya, maka 1500 mg dibagi dengan 130 mg dikali 100% sama dengan 1153%, maka ini overdosis ya. Maka kita usul untuk turunkan ke dosis lazim untuk anak 8 tahun yaitu 130 mg per hari. Maka dimana satu kali pakainya adalah 130 per 3, karena 3 kali tadi ya, maka satu kali pakainya adalah 43,33 mg. Kemudian yang kedua, bismut subkarbonat atau nama lainnya adalah bismut 3 karbonat basic atau bismut 3 galat basic atau bismut oksikarbonat ya. Ini diambil juga dari Medscape. Ini fungsinya untuk antasida. Pada anak-anak ya, dikunyah ya atau ditelan 200 mg per oral 3 kali sehari ya, diminum bersamaan dengan makanan ya. Nah, dosis pemakaiannya ya dalam resep ini sama dengan magnesium oksid ya, yaitu 5 gram. Satu kali pakainya maka 500 mg, satu kali harinya adalah 1500 mg. Persen dosis lazim per dp-nya ya adalah karena ini yang diketahui adalah satu kali pakainya, maka 500 mg ini ya dibagi dengan 200 mg dosis lazimnya. Maka dikali 100% didapatkanlah 250% atau overdose. Maka kita usul untuk turunkan ke dosis lazim untuk anak 8 tahun yaitu satu kali pakainya menjadi sesuai dengan yang ini ya, 200 mg, kemudian satu kali harinya adalah 3 kali 200 mg sama dengan 600 mg ya. Maka penimbangan bahan berubah ya. Untuk magnesium oksid tadi per bungkusnya ada 43,3 mg dikali 10 bungkus sama dengan 433 mg atau sama dengan 0,433 gram. Untuk bismut subkarbonatnya ya tadi per bungkusnya ada 200 mg, satu kali pakai per bungkusnya 200 mg dikali 10 bungkus yang diminta, maka kita timbang nanti sebanyak 2000 mg atau 2 gram. SL-nya boleh tetap 5 gram ya untuk 10 bungkus. Nah, berarti nanti satu bungkusnya ada 500 mg atau bisa juga SL-nya itu pengurangan dari ini. Misalkan SL-nya misalkan nanti maunya total satu serbuk itu bobotnya 500 mg ya. Maka 500 dikurangi 43,3 dikurangi 200 mg, maka itulah sisa untuk SL-nya. Berapa yang ditimbang, sisanya tadi tinggal dikalikan 10. Itu juga bisa ya, tergantung dari apa yang dikehendaki oleh peraciknya ya. Maka nanti resep baru ya setelah penyesuaian dosis, resipe magnesium oksidnya 0,433 gram, bismut subkarbonatnya 2 gram, sakarum laktisnya 5 gram, MF Pulse numero 10, Signa TDD 1 Pulse. Baik, atau ininya langsung saya ganti saja ya, MF Pulse numero 10, jadi jelas memang tidak ada DTD ya. Maka ini ya, penimbangan ini adalah untuk 10 gram. Jadi nanti kalian langsung saja menimbangnya 0,433 gram, langsung ditimbang 2 gram, langsung ditimbang 5 gram, kemudian nanti dicampur, kemudian nanti dibagi 10 bungkus gitu ya. Baik, selanjutnya untuk resep kedua ya, resep untuk anak Roma umur 10 tahun ya, ada ekstrak beladon, luminal, papaverin ya.
Nah, diketahui ekstrak beladon dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 924 bahwa ekstrak beladon ini khasiatnya sebagai antispasmodik ya. Untuk intinya untuk nyeri ya. Biasanya nyeri pada gastrointestinal atau nyeri pada bagian perut ya. Atau mulas biasanya gitu ya. Nah, dosis maksimum untuk ekstrak beladon satu kali pakai adalah 20 mg. Satu kali harinya adalah 80 mg. Kemudian untuk luminal ini mengandung fenobarbital 30 mg per tabletnya ya. Dimana dosis maksimum fenobarbital menurut Farmakope Indonesia edisi ketiga ya, untuk dosis sedatif satu kali pakainya adalah 15-30 mg dan satu kali harinya 45-90 mg. Dosis sebagai antikonvulsan atau anti-epilepsi atau epileptikum ya, satu kali pakainya 50-100 mg dan satu kali harinya adalah 150-300 mg. Untuk hipnotik satu kali pakainya 100-200 mg, satu kali harinya tidak ada. Maka pada resep tersebut digunakan dosis yang sedatifnya ya, yang ini kita pakai ya, karena kan dia tidak untuk hipnotik, tidak untuk antikonvulsan juga. Nah, pada sumber lainnya ini bisa kalian lihat, misalkan contohnya di pionas.pom.go.id ya, websitenya BPOM ya, bahwa secara per oral fenobarbital itu dosisnya pada malam hari 60-180 mg. Pada anak-anak dosisnya adalah 5-8 mg per kilogram berat badan per hari ya. Dan seterusnya bisa diulang ya 6 jam dan bila perlu maksimal 600 mg per hari ya. Terserah kalian bisa mengikuti dosis pada FI3 atau mau mengikuti dosis yang pada Pionas. Yang jelas harus jelas sumbernya kalian dapatnya dari mana, maksudnya itu sumber informasi dosisnya itu kalian dapatnya dari mana ya, itu harus jelas dicantumkan. Kemudian diketahui juga papaverin ya, ini sebagai antispasmodik, dosis maksimum satu kali pakainya adalah antara 40-100 mg ya, dalam rentang itu boleh 40, boleh 100 atau di antara 40-100 itu boleh ya. Kemudian satu kali harinya adalah antara 120-300 mg ya. Pokoknya di antara rentang itu dosis maksimumnya. Maka dosis maksimum untuk anak umur 10 tahun ya. Yang pertama kita bahas dulu yang ekstrak beladon ya, untuk anak umur 10 tahun sesuai dengan rumusnya ya. Maka satu kali pakai adalah karena dia umur 10 tahun maka N/20 ya. Dimana N-nya tadi adalah umurnya. 10/20 dikali 20 mg sama dengan 10 mg. Jadi 20 mg dapat dari sini ya. DM satu kali pakainya ekstrak beladon. Kemudian satu kali harinya adalah 10/20 dikali 80 mg sama dengan 40 mg. Dosis pemakaiannya tadi ekstrak beladon itu adalah 0,2 gram ya, artinya 200 mg. Untuk satu kali harinya karena 3 kali sehari ya, maka 3 kali 0,2 gram sama dengan 0,6 gram sama dengan 600 mg. Kemudian persen dosis pakai per dosis maksimumnya ya, satu kali pakainya tadi kan 200 mg ya. Kemudian untuk dosis maksimum anak umur 10 tahun adalah 10 mg dikali 100% sama dengan 2000%, maka ini sangat-sangat overdosis ya. Kemudian satu kali harinya ya, tadi dosis pemakaiannya adalah 600 mg, padahal dosis maksimum anak umur 10 tahun itu hanya 40 mg ya. 600/40 dikalikan 100% sama dengan 1500%, ini juga overdosis sekali ya. Maka kita dapat memberikan dua usulan ya. Usulan yang pertama adalah hilangkan DTD-nya pada resep ya, kemudian coba dihitung persen DP per DM-nya jika DTD-nya dihilangkan ya. Karena DTD-nya rencananya akan kita hilangkan, maka ekstrak beladon 0,2 gram tersebut sekali saja ditimbang ya untuk 12 bungkus. Maka 0,2 gram atau 200 mg ini dibagi 12 bungkus sama dengan 16,67 mg satu kali pakainya. Ternyata kita ingat tadi ya bahwa dosis maksimum ekstrak beladon untuk anak umur 10 tahun itu adalah 10 mg. Kalau dia 16,67 mg, maka ini masih lebih besar daripada batas dosis maksimumnya. Maka meskipun DTD-nya dihilangkan, dia tetap overdosis ya. Ini buktinya. Persentasenya itu 166,67%.
sehingga usulan hilangkan DTD itu belum menyelesaikan masalah, maka diganti ya, gunakan usulan yang kedua, berarti nggak jadi dihilangkan DTD-nya ya. Untuk usulan yang kedua ya, turunkan dosis pakainya, yaitu bikin dosis pakainya itu sama dengan dosis maksimum untuk anak umur 10 tahun ya. Nah, maka usul dosis yang digunakan adalah satu kali pakainya itu adalah 10 mg sesuai dengan dosis maksimum pada anak umur 10 tahun ya. Maka nanti hasilnya pastinya akan 100% atau tepat dosis ya. Kemudian untuk satu kali harinya adalah karena 3 kali sehari ya, maka 3 kali 10 mg sama dengan 30 mg. Tadi maksimum seharinya adalah 40 mg untuk anak 10 tahun ya. Maka 30 per 40 mg dikali 100% sama dengan 75%, maka tidak overdosis ya. Misalkan mau diturunkan nggak sampai 10 mg, misalkan maunya 8 mg, maka silahkan nanti dikonsulkan ke dokternya ya. Kemudian untuk resep yang kedua ya, dosis maksimum untuk luminal untuk anak umur 10 tahun ya, masih dengan rumus yang sama, N per 20 ya, 10 per 20 dikali 15 sampai 30 mg. Maka anak luminal untuk anak umur 10 tahun adalah dosis maksimumnya antara 7,5 sampai 15 mg. Untuk satu kali harinya 10 per 20 dikali 45 sampai 90 mg sama dengan 22,5 sampai 45 mg. Ini satu harinya, rentangnya antara 22,5 sampai 45 mg ya. Dosis pemakaiannya tadi 0,2 gram satu kali pakainya sama dengan 200 mg. Satu kali hari dosis pakainya adalah 3 kali 200 mg sama dengan 600 mg. Maka persen DP per DM-nya adalah ya, dosis pakai satu kali pakainya adalah ini ya, 200 mg dibagi dengan dosis satu kali pakai maksimumnya antara 7,5 sampai 15 mg. 200 dibagi antara 7,5 sampai 15 mg dikali 100%. Maka persentasenya adalah 1333 sampai 2666%. Maka ini overdosis ya. Untuk satu kali harinya ya, yang ini 600 mg dibagi antara 22,5 sampai 45 mg dikali 100% sama dengan ya 1333 sampai 2666% overdosis. Maka usulnya adalah turunkan dosis pakainya yang 200 mg ini diturunkan ya, sama dengan dosis maksimumnya untuk anak umur 10 tahun tadi ya, antara 7,5 sampai 15 mg. Nah, misalkan kalian usul ke dokternya mau pakai yang 15 mg silahkan, usul 7,5 mg silahkan, usul 10 mg silahkan ya, yang mana nanti yang diasisi oleh dokternya. Misalkan ceritanya yang diusulkan di sini adalah 15 mg, maka 100% tepat dosis ya. Untuk satu kali harinya adalah 3 kali 15 mg sama dengan 45 mg juga masih tepat dosis ya, masih dalam rentang dosisnya, jadi tidak masalah ya, tidak overdosis ya. Oke, kemudian dapat pula ya diusulkan 7,5 mg tergantung dari kesepakatan dokter. Yang penting antara rentang 7,5 sampai 15 mg ya. Kemudian yang ketiga, dosis maksimum untuk papaverin HCl untuk anak umur 10 tahun ya. Sama N per 20 yaitu 10 per 20 dikali 40 sampai 100 mg. Maka dosis maksimum untuk papaverin anak 10 tahun adalah antara 20 sampai 50 mg. Satu kali harinya adalah 10 per 20 dikali 120 sampai 300 mg adalah 60 sampai 150 mg ya, dosis maksimum satu kali hari papaverin HCl untuk anak 10 tahun. Dosis pemakaiannya untuk satu kali pakai dalam resepnya itu adalah 0,3 gram sama dengan 300 mg. Maka satu kali harinya adalah, karena 3 kali sehari ya, maka 3 kali 300 mg sama dengan 900 mg. Maka persentase dosis pemakaian dibagi dengan dosis maksimumnya untuk satu kali pakainya adalah 300 mg dibagi 20 sampai 50 mg dikali 100% sama dengan 600 sampai 1500%. Maka ini untuk satu kali pakainya overdosis ya. Demikian juga untuk satu kali harinya ya,
900 mg dibagi 60 sampai 150 mg dikali 100%, hasilnya juga sama 600 sampai 1500%. Ini sama-sama overdosis ya. Maka usulnya turunkan dosis pakainya, yaitu dosis pakai sama dengan dosis maksimumnya untuk anak usia 10 tahun ya. Maka kita turunkan ya, dari 300 mg ini kita turunkan antara 20 sampai 50 mg supaya dia tidak melebihi dosis maksimumnya ya. Ceritanya pada kasus resep ini ya, satu kali pakai yang dipakai adalah 20 mg ya. 20 mg ini masih dalam rentang 20 sampai 50 mg, itu masih dapat digunakan ya. Kemudian satu kali harinya, maka 3 kali 20 mg sama dengan 60 mg ya. Ini juga masih tepat dosis karena masih dalam rentang dosis maksimumnya antara 60 sampai 150 mg ya. Seandainya sama dokternya di ACC-nya yang 50 mg, maka juga masih tidak masalah karena tidak melebihi dosis maksimumnya. Misalkan yang di ACC 30 ya tidak masalah juga, yang penting dia antara 20 sampai dengan 50 mg atau tidak melebihi 50 mg ya. Maka karena tadi ada perubahan pada resep ekstrak beladon luminal maupun papaverin ya, karena semuanya ternyata overdose ya, maka terjadi perubahan resep ya, dimana resep ekstrak beladonnya menjadi 10 mg, luminalnya 15 mg, papaverin HCl-nya menjadi 20 mg, MF pulse DDD numero 12, signa TDD 1 pulse ya. Maka penimbangan bahannya juga berubah. Ekstrak beladon ya 10 mg per sekali pakainya ya, dikali 12 bungkus yang diminta sama dengan 120 mg ya. Kita timbang nanti ekstrak beladonnya 120 mg. Kemudian untuk luminalnya ya, jika nanti yang tersedia adalah fenobarbital serbuk, maka 15 mg untuk sekali pakainya dikali dengan 12 bungkus yang diminta sama dengan 180 mg. Atau jika yang tersedia adalah luminal tablet, dimana luminal tablet itu mengandung fenobarbital 30 mg per tabletnya ya, maka ambil luminal tablet sebanyak ini 180 mg dibagi 30 mg dikali 1 tablet ya. Tadi kan 1 tablet itu mengandung 30 mg ya, maka untuk membutuhkan 180 mg dibutuhkan berapa tablet? Hasilnya adalah 6 tablet luminal ya, masukkan ke dalam mortir kemudian digerus nanti ya. Kemudian papaverinnya yang dibutuhkan adalah 20 mg dikali 12 bungkus sama dengan 240 mg. Nah, karena tadi ekstrak beladon itu adalah ekstrak kental yang akan kita masukkan dalam mortir panas dan nanti akan diencerkan dengan etanol 70%, maka kita membutuhkan pengering. Pengering di sini bisa kita menggunakan sakarum laktis atau laktose sebagai pengering ekstrak beladon nantinya dan sebagai pengisi dan perasa pada puyer. Karena kan di sini kecil sekali ya, hanya 120, hanya 180 dan hanya 240 mg untuk 12 bungkus ya. Maka kita tambahkan SL secukupnya. Misalkan diinginkan berat satu bungkusnya itu total ya, misalkan total berat satu bungkus puyer itu adalah 250 mg, maka total beratnya itu adalah 250 mg dikali 12 bungkus dikurangi dengan berat ekstrak beladon dan berat luminal dan berat papaverinnya, maka diperoleh adalah 3000 dikurangi 540 mg sama dengan 2460 mg SL yang akan kita timbang. Atau ya, tadi kan niatnya satu bungkus itu beratnya 250 mg ya, kurangi dengan bobot dikurangi dengan 10 mg bobot ekstrak beladon, dikurangi 15 mg luminal, dikurangi 20 mg papaverin, maka dibutuhkan SL adalah 205 mg per bungkusnya. Karena tadi di resep ini diminta 12 bungkus, maka dikali 12 bungkus sama dengan 2460 mg. Jadi sama aja, mau pakai rumus yang atas atau bawah sama saja, tapi intinya seperti itu ya. Maka nanti ada perbaikan cara kerja pada resep kedua ya. Yang pertama adalah panaskan mortir dan stemper
dengan cara dituangkan air panas ke dalamnya sampai dinding luar mortir terasa panas. Kemudian buang airnya dan keringkan dengan serbet. Yang ketiga, masukkan ekstrak beladon ke dalam mortir panas tersebut ya. Encerkan dengan etanol 70% secukupnya. Lalu keringkan dengan sakarum lapis sambil digerus, dan yang melekat pada dinding mortir, biasanya ada yang nempel gitu ya, itu dilepas dengan spatel atau sudip sampai serbuk menjadi kering dan homogen ya. SL-nya sedikit demi sedikit ya sampai dia kering dan homogen. Kemudian bila mortir sudah dingin, tambahkan serbuk lainnya yaitu luminal dan papaverin HCl. Hal ini menjaga agar serbuk lain yang tidak tahan pemanasan tidak rusak. Kemudian setelah semuanya tercampur merata dan homogen ya, kita bagi serbuk menjadi 12 bagian sama banyak pada timbangan ya. Kemudian seperti biasa, bagian kanan itu nanti kita bagi menjadi 6 bagian, bagian kirinya bagi menjadi 6 bagian sama banyak secara visual. Kemudian masing-masing perkamennya yang berisi serbuk tadi kita lipat ya dengan kertas perkamen. Cara pelipatan silahkan nanti lihat di link YouTube yang sudah di-share sebelumnya ya. Kemudian masukkan dalam wadah ya, perkamennya tadi bisa dimasukkan ke dalam klip atau pot. Kemudian kalian berikan etiket cara penggunaannya bagaimana yang lengkap. Kemudian berikan juga kopi resepnya ya. Jadi wadahnya menggunakan apa, kemudian contoh etiket dan contoh kopi resepnya juga sudah kalian buat dalam laporan kalian. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada yang masih salah perhitungan dosisnya maupun penimbangan bahan dan cara kerjanya, silahkan diperbaiki dulu ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis pertanyaannya di kolom komen Google Classroom. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.